Ini spesial karena Iya. turun dari kayangan, betul. Dia kita sering manggil dia dengan julukan Dewa. Dewa. Ya. 19. 19. Enggak, Ya. nggak pakai 19. Kayaknya mau nyanyi. Dia sharing. Oh, Sharing, oke. Ada video profilnya? Oke, boleh kita saksikan dulu video profilnya, oke. Silakan. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the pain sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. We are warriors. That's what we belong. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. Oh, we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. This is me. I'm gonna send the blood, gonna drown this is me. Oke. Silakan duduk, thank you. Aduh, rasanya tuh ya hari ini ya, kalau teman-teman ngebayangin gitu, pernah nggak teman-teman bikin sebuah apa gitu ya, mainan yang bisa gerak sendiri, otomatis, tiba-tiba setelah lama nggak dilihat tuh mainannya bertumbuh sendiri, growing sendiri, jadi tempat subur sendiri, teman-teman. Itu yang saya rasain hari ini, teman-teman. Betapa bangga saya melihat legacy yang ketika dulu didiriin dengan segelintir orang jadi seperti ini. Kasih aplaus dong buat teman-teman semua. Banyak sekali area di luar sana yang nggak sepositif di tempat ini, teman-teman.
Saya jamin itu teman-teman. Di mana suasananya teman-teman bisa have fun. Have fun hari ini teman-teman. Bisa dapat hal positif hari ini teman-teman. Jarang ada tempat seperti itu teman-teman. Di mana bisa teman-teman bertumbuh subur di tempat ini. Oh, kasih aplaus dong buat teman-teman semua dong. Oke, hari ini saya sedikit cerita aja tentang pengalaman yang saya alami selama 2 tahun ini dengan pengetahuan yang saya punya dan apa yang saya renungkan tentang eh, bisnis kita gitu ya di legacy di Prudential. Teman-teman beberapa mungkin udah tahu, beberapa belum. Kita Prudential di legacy itu spesifik kita penganut kalau Jepang tuh ikigai katanya, penganut ikigai. Jadi orang Jepang tuh hidup tuh harus balance, irisan hidup, betul? Boleh fun, boleh apa. Nah, kalau di legacy ini kita menganut sistem 6 lingkaran aspek kehidupan, betul? Betul ya? Ini kok ada ngaco nggak aja? Boleh tolong ini? Boleh tolong bantu dulu? Oke, kita menganut hidup yang seimbang itu menyenangkan, betul? Karena kita tahu teman-teman, hidup uang banyak tanpa ada keluarga yang harmonis, hidup kita nggak bahagia, betul? Hidup yang banyak sekali teman, relasi sangat banyak, tanpa uang yang mumpuni nggak bahagia, betul? Kita keluarga bahagia, uang ada, tapi ke Tuhan nggak deket juga kosong, betul? Makanya kita punya prinsip 6 lingkaran aspek kehidupan yang kita perlu kejar, betul ya? Nah, teman-teman hari ini untuk beberapa orang nih yang bisa bantu saya. Aspek-aspek ini apa aja sih? Entar. 6 orang silakan beli. Langsung maju tulis. Ambil satu. Kopi juga. Kopi boleh. Nah, boleh, boleh. Sedotannya ya di sini. Sedotannya ada di sini. Nggak ada ya? Oke, silakan. Silakan ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Ini apa sih? Habis. Lu jawab semua. Yang dapat 2 ya? Saya lu jawab kalau udah gak ada sisa ya. Ini juga mau. Satu lagi. Ayo. Masih ada satu, masih ada satu. Oke, silakan ambil. Oke. Teman-teman, ini adalah aspek yang bisa membuat hidup kita bahagia, teman-teman. Percayalah, bukan saya yang bikin, tapi orang-orang yang memang udah merenungkan, memikirkan. Coba kita telusuri. Keluarga bahagia, nggak sehat. Bahagia? Nggak ya. Keluarga bahagia, pendidikan kurang, kesehatan kurang. Bahagia? Nah, 6 hal ini teman-teman adalah 6 aspek penting, semuanya penting dalam hidup kita, betul? Ya. Setuju ya. Nah, oke, ada ini clicker. Oke, thank you. Baik dulu. Nah, teman-teman, kita tuh pengennya 6 aspek kita tuh seperti ini. Kok nggak bisa di back ya? Nah, ini nih, kalau kita punya 100%, maka harusnya 16,333% ya, cuman nggak keluarnya seperti ini. 6 aspek ini kita pengen tumbuh subur, sama rata, sehingga hidup kita balancing, bahagia, betul nggak sih? Ada yang pengen hidup seperti ini? Oh ya, pertanyaan saya, hidup kita seperti apa saat ini ya? Yuk, kita ambil satu volunteer dong. Mau nggak boleh nggak ceritain, ada teman-teman yang mau ceritain saat ini, posisi saat ini, hidup dia itu atau hidup teman-teman ini ada di posisi seperti apa sih dalam segi spiritual, kesehatan, finansial, ekonomi, keluarga, dan relationship. Ada mau volunteer satu?
Nggak ada? Astaga, kita nggak ada ya. Nggak ada. Belum cerita dulu, cerita dulu. Oke, boleh nggak Ben? Ya, ya. Tulisin di sini tentang 6 aspek ini kira-kira poinnya berapa. Tadi kan ada 6 aspek tuh Ben. Nah, kasih poin nih, boleh nilai 1 sampai 10 ya skalanya. Secara Masuk ya. ya 1 sampai 10 tuh poinnya kira-kira di family berapa, di education berapa gitu. Nah, Angka 1 sampai 10 kan? yes. Kondisi Benny saat ini. Alhamdulillah ini 9. Udah cekatan belum, Ben? Udah. Virtual ini 11 doang ya? Masih. Oke, pertanyaan berikutnya Ben. Ini kan kalau skalanya 1 sampai 10 ya. Kalau cuman ada 10 poin yang Benny bagi-bagiin saat ini, kondisi Benny itu poinnya berapa? Dari 10 harus ada masuk ke 6. Jadi total dari 6 kategori ini totalnya harus 10 poinnya. Jadi 10 ini didistribusiin. Saat ini kondisi Benny itu mengalokasikan prioritas hidup Benny poinnya seperti apa? Oh, 10 totalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 6 kan? Iya. Dibagi-bagi kan? Yes. Distribusi nih ya. Ya. Berarti 6 bagi 2, 1 koma ya berarti ya? Kita begitu mudah ngasih skala betul, tapi ada satu yang pasti. Ini Waktu kita tuh 24 jam. Kita tuh nggak bisa 10 poin di semua area, betul? Mari kita lihat. Oke. Thank you, Bung Ben. Kasih plus buat Bung Ben dong. Boleh. Teman-teman, kita pengen hidup seimbang, betul? Saya mau bilang, teman-teman. Hidup seimbang itu bullshit. Yes. Kenapa hidup seimbang itu bullshit? Karena ada satu yang membatasi kita, teman-teman, namanya waktu. Waktu kita tuh sehari 24 jam, teman-teman. Ke arah mana teman-teman taruh prioritas teman-teman, ke arah situlah yang bertumbuh lingkarannya. Tapi otomatis ada yang kurang nggak? Ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, teman-teman, turun nggak lingkarannya kadarnya? Tugas kita tuh pengen menuju hidup seimbang, betul teman-teman. Tapi yang kita lakukan tiap hari adalah menyeimbangkan, teman-teman, supaya tercapai yang lebih seimbang. Karena hidup kita nggak seimbang, teman-teman. Coba berikutnya kita lihat bagaimana sih posisi ini Benny ya. Kita lihat yang saya. Oh, ini cerita dulu ya. Udah gambar, review gambar, udah waktu. Nah, di sini yang membedakan adalah prioritas ya. Nah, emang eho aman. Karena ketika kita taruh prioritas, contoh ketika kita berbisnis di Prudential, wah kita taruh prioritas dari 10 kita taruh 6. Satu keluarga, satu spiritual, satu kesehatan, satu lagi edukasi. Ada yang terlantar nggak? Ada, teman-teman. Nah, tapi semua penting ya, teman-teman aware ya. Boleh di teks. Ini kenapa nggak mau next? Nah, ini kita lihat nih. Ini lingkaran saya, teman-teman. Nah, lingkaran saya seperti ini, teman-teman.
Buta warna ya. Yang merah ini, oke, yang merah ini spiritual. Spiritual di sini 13%, kesehatan 8%, hubungan di yang hijau ya 16%, keluarga 22%, keuangan 19%. Berarti kalau lihat seperti ini, kira-kira kalau saya antepin, bahagia nggak saya? Tergantung. Tergantung apa, Ben? Tergantung respon kita saat ini ketika kita melihat kondisi kita seperti ini. Itu yang menentukan, teman-teman. Oke, nangkep ya poinnya ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah ini cerita saya teman-teman. Saya itu kalau teman-teman pola hidup kurang baik karena olahraga kayaknya dari seluruh binatang saya yang paling nggak pernah olahraga gitu ya. Makan juga paling nggak pernah jaga. Jadi kalau makan sate, kambing, sapi, yang saya cari itu minyaknya teman-teman. Serius nih, saya suka banget. Yang saya cari itu minyaknya. Karena itu paling enak digigit nyes-nyes bercair gitu ya. Itu paling enak teman-teman. But I don't care. Yang penting enak. Prioritas saya bukan kesehatan waktu itu. Betul? Saya kasih prioritas yang lain. Bisnis, pengen bertumbuh, pengen keluarga, tapi kesehatan low. Ya udah, that's why saya nggak peduli. Nah, seperti itu ya. Nah, akhirnya teman-teman, kalau sesuatu ditelantarkan, selalu akan balik ke kita. Perhatikan baik-baik. Kalau sesuatu teman-teman telantarkan, apapun poin di sini, pasti akan balik menyerang kita. Saya pastikan, teman-teman. Nggak percaya, kita lihat. Keluarga, kita telantarkan terlalu lama, akan jadi bumerang buat kita. Pendidikan, orang lain terus bertumbuh, zaman terus maju, kita nggak mau belajar. Ketika ngobrol sama orang ada gap, berasa? Berasa. Help teman-teman, ini seperti saya alami ya. Balik, relationship, teman-teman nggak punya lingkungan hubungan dengan sekitar. Ketika ada problem, teman-teman emang hidup sendiri di dunia? Nah, pasti butuh orang. Spiritual. Ketika kita nggak balance, pasti akan balik ya. Kalau di sini percaya masing-masing ya. Ada yang nanti bayar di akhirat ya. Finansial, kita telantarkan balik nggak ke kita? Saya pastikan segala sesuatu yang kita telantarkan terlalu lama akan menyerang balik ke kita. Nangkap ya? Nangkap. Nah, saya mengalami satu hal yang saya tabur, teman-teman. Jadi kalau lihat hasil pemeriksaan kita, kayaknya kalau rapot merah semua, saya udah biasa ya, dapat SMA merah semua ya rapotnya. Jadi ada kejadian ketika dengan pola hidup seperti itu, pada suatu hari tiba-tiba teman-teman, badan saya, kepala saya sakit luar biasa, muka saya kesemutan sebelah sampai ke tangan dan ke kaki. Saya nggak suka ngerepotin orang, tapi karena saya tahu seperti tadi saya bilang, kita butuh orang betul. Yang saya tahu punya channel ke dokter yang tentang saraf adalah teman saya Victor. Jadi saya minta bantuan beliau ya. Bersyukur beliau mau bantuin nganterin ke papahnya yang betulan dokter saraf. Kasih plus dong buat Victor dong. Jadi diizinkan mengalami sebuah kondisi kritis yang disebut stroke, teman-teman. Stroke di usia yang saya nggak pernah prediksi. Saya tahu ketika pola hidup saya seperti ini, saya akan ngalamin sakit, teman-teman. Tapi nggak secepat ini. Nggak secepat ini. Nah, kebetulan diizinkan karena ya nggak usah kaget. Apa yang kita tabur, betul? Pasti akan balik ke kita. Jadi dirawat stroke 2 bulan yang lalu. Serunya adalah teman-teman bersyukur ada seseorang yang mengajak saya ke bisnis ini, Ko Andre, sehingga hal seperti ini udah diantisipasi, teman-teman. Biarpun nggak nyangka secepatnya, tapi udah diantisipasi. Ketika ngalamin musibah yang nggak gampang, teman-teman, ya ini yang terjadi ya. Jadi kalau stroke itu ada jaringan otak yang mati.
Ini jaringan otak yang mati, jadi fungsi sebelah kanan saya tuh lemas, teman. Masih bersyukur, teman-teman. Saya nggak bersyukur tentang stroke, tapi bersyukur yang terserang adalah pembuluh darah kecil, teman-teman. Bukan arteri utama. Kalau arteri utama, teman-teman, itu saya udah bergantung hidup sama orang lain. Bersyukurnya baru dikasih alarm sama yang di atas. Jadi arteri kecil yang kena, jadi nggak ada oksigen, nggak ada darah, akhirnya si otak saya mati, teman-teman. Sebagian kecil di sini. Dan ini permanen. Kalau otak jaringan tuh nggak bisa kayak operasi, diganti baru ya otak tuh ya. Tapi mati permanen seperti itu. Makanya kritis. Nah ini hasil MRI saya, ada lesi vokal di sebelah kiri dan di kanan. Ada juga di dekat batang otak ya, ada stroke juga. Nah teman-teman serunya, saya nggak pengen bahas banyak, tapi ini teman-teman. 5 tahun, gimana sih orang yang pertama kali terkena stroke bisa bertahan dalam 5 tahun, teman-teman? Saya kena stroke-nya tuh iskemik, teman-teman, bukan intracerebral. Hemorrhage itu yang stroke-nya karena pecah pembuluh darahnya di otak, darahnya keluar. Dioperasi, nah biasanya mereka bisa lebih bertahan hidup dalam setahun pertama. Tapi kalau stroke-nya kayak saya, penyumbatan dan akhirnya mati jaringan, yang setahun masih hidup, 60 orang, dari 5.000 orang tuh 60%-nya. Berarti 3.000 orang masih hidup dan 2.000 orang meninggal pada serangan stroke pertama dalam setahun. Yang bisa lewatin 5 tahun, hanya 30%-nya. Sampai 5 tahun loh, bukan 5 tahun lebih, sampai 5 tahun, 30%-nya orang bisa hidup 5 tahun setelah serangan stroke. Oleh yang intracerebral justru bisa dikit. Ya. Teman-teman, ketika saya ngalamin hal yang gampang dan melihat data seperti ini, masih mau makan minyak di sate? Enak loh, saya suka banget loh, bakmi keriting Medan tuh ya, aduh ya, enak banget tuh ya. Yupo tuh ya. Yupo tuh ya, wow enak banget ya teman-teman ya. Teman-teman, hukumnya selalu sama, apa yang kita tabur tuh selalu kita tuai. Kebetulan selain menabur hal yang jelek, teman-teman, kita di Legacy bertumbuh menabur hal yang baik juga, betul nggak? Jadi saya punya polis ISCC, teman-teman, klaim sakit kritis. Bersyukur ada sebuah keputusan yang saya tahu, saya prediksi bahwa ini penting buat keluarga saya. Teman-teman, saya buat ISCC di tahun 2015, pertama kali launching, saya ambil ISCC mentoknya 1 miliar, saya ambil 1 miliar. Akhirnya cair ya, masuk ke rekening BCA, bukan overriding, tapi benar-benar santunan klaim. Bebas pajak ya. Santunan itu bebas pajak. Bersyukurnya lagi teman-teman, ketika ngalami hal yang nggak gampang, perlu biaya nggak sih kira-kira? Perlu biaya, obat-obatan saya aja setiap hari itu 100.000 teman-teman. Sehari 100.000 obat yang saya perlu minum. Dan saya perlu makan obat kira-kira seumur hidup teman-teman. Seumur hidup saya makan obat. Bagaimana kalau nggak ada langkah yang sebelum ini saya ambil teman-teman. Tapi bersyukurnya ISCC punya, PPH punya yang gold ya, bisa sampai ke Singapura. Tapi waktu itu saya memutuskan buat ke Pineng karena sekalian nemenin mama saya ya. Jadi saya di Pineng check up. Akhirnya semua klaim teman-teman, semua klaim dibayarin teman-teman. Dibayarin teman-teman. Nggak ada yang nggak, semua gampang. Bersyukur teman-teman ada di sebuah bisnis yang bisa membantu orang. Bersyukur teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman bersyukur ngelihat banyak orang terbantu, tempatnya udah benar, tempatnya positif. Pertanyaan saya, teman-teman udah lakuin pekerjaan teman-teman belum? Udah belum? Bakal ada nggak orang seperti saya di luar sana, teman-teman? Saya ketika berobat di Pineng, teman-teman ya, saya pikir yang stroke tua-tua, betul?
Saya lihat ada 2 cowok cewek, yang satu cowok lebih muda dibanding saya, megang-megang CT scan sama ke dokter saraf kena stroke, satu lagi cewek lebih muda dari saya juga, ke dokter stroke juga. So, pertanyaan saya, sekarang ini kondisi dengan pola makan, pola gaya hidup, dengan segala fasilitas yang dimudahkan, ternyata membuat manusia bisa mengalami hal yang lebih cepat degeneratif. Kalau teman-teman nggak ngelakuin tugas teman-teman, korban nggak mereka? Korban. Mereka nggak dapetin manfaat yang saya dapat loh. Saya begitu sakit, nggak pusingin biaya sama sekali, teman-teman. Mau kemana berobatnya, sok. Dan satu lagi yang saya bersyukur di Prudensial ada teman-teman punya waktu. Oh, saya kerja sama orang, teman-teman. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Saat ini saya jadi saksi hidup, teman-teman. Teman-teman berada di sebuah bisnis yang memang bisa buat teman-teman long lasting. Iya loh, teman-teman. Teman-teman yang manage, teman-teman yang bangun, teman-teman yang nikmatin. Teman-teman bisa jadi berkat buat banyak orang. Cuman di Prudential yang saya tahu, teman-teman. Hanya di sini loh. Kalau teman-teman udah ada di sebuah tempat yang bagus dan tidak dimanfaatkan dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik, what a waste. What a waste, teman-teman. Teman-teman udah lakuin kerjaan. Pertama buat siapa? Buat diri teman-teman dulu. Udah punya polis yang benar belum? At least PPH yang kenapa yang sering orang pakai. Kalau belum teman-teman, saya encourage hari ini teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Ya, sekarang PWM. PWH, terserah lah ya. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? You never know. Shit happen to you anytime. Nggak pernah tahu teman-teman. Saya lagi santai-santai, tiba-tiba kesemutan teman-teman. Setengah badan. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Buat diri sendiri udah benar. Buat keluarga teman-teman gimana? Buat relasi relatif teman-teman. Kenapa? Ya karena yang pasti kena ketika ada kejadian di lingkungan teman-teman. Kita juga teman-teman. Saya ketika ke Pineng, dalam 2 bulan udah memberangkatkan 3 keluarga lagi ke Pineng teman-teman. Kenapa? Karena mereka ngelihat saya, pada takut nggak? Takut. Bersyukurnya mereka udah punya PPH semua, PWM sekarang udah update. Jadi tenang. Pertanyaannya itu tentang saya. Teman-teman udah belum lakuin? Itu saya, teman-teman sudah belum. Kasih kabar baik. Jangan sampai kemalangannya datang duluan. Teman-temannya, lingkungan kita, udah diingetin belum pentingnya? Begitu temannya sakit, kita mau bantuin support dia biaya. Contoh Victor ya, Victor nemenin saya kok papanya oke ya. Tapi kalau Victor suruh biayain saya, yang kira-kira mau nggak? Enggak, ini pertanyaan benar ya. Victor, dengan memikirkan seluruh keluarga lu, Cici Feni, anak lu 2, apakah lu dengan rela membiayai seluruh penyakit gua seumur hidup? Teman-teman, nggak ada yang mau. Saya kasih tahu, nggak ada yang mau. Jadi kalau teman-teman nggak ngasih tahu temennya, what a waste. Kasihan mereka, karena nggak akan ada yang mau bantu. Nggak ada yang mau bantu. Buat nasabah teman-teman, udah bener belum bikin polis buat mereka? Hari ini saya dapat kabar ada nasabah dari orang lain minta tutup lewat saya karena izinnya hilang. Dia bulan lalu baru operasi mium. Dia punya polis asuransi prudensial, belinya sama orang lain di Bali, nggak tahu isinya apa. Dia pikir itu asuransi pensiun. Dan dia pakai BPJS, ternyata itu asuransi ada PHS-nya dan ditutup. Banyak sekali orang beli asuransi ngasal, teman-teman. Teman-teman lakuin yang terbaik buat nasabah teman-teman, kasih tahu polis yang benar, yang bisa ngebantu dia ketika resiko datang.
Itu yang perlu kita lakuin. Pertanyaan saya, udah belum dilakuin? Udah belum dilakuin sama teman-teman? Are you doing your job well? Karena teman-teman di sini lombanya bukan sama orang lain, teman-teman. Lombanya sama waktu. Sama waktu, sama resiko. Teman-teman, di sini berlomba bukan dengan orang lain, tapi dengan waktu dan resiko yang mungkin terjadi ke kehidupan orang di sekeliling kita. Tahu ini teman-teman, tanpa kamu, mereka mungkin ngalamin hal-hal yang berat di hidup mereka lah teman-teman. Benar nggak sih? Saya tanpa ada seorang Andre yang dulu ngajak saya ke bisnis ini, dengan saya masih kerja di toko handphone, toko baju, dan kejadian ini dengan pola hidup saya seperti itu pasti ngalamin seperti ini, bro. Saya saat ini gampang ngelewatinnya teman-teman. Bisa setegar sekarang nggak? Bisa sekuat sekarang nggak? Nah, teman-teman. Banyak orang terkena penyakit seperti ini, mereka down. Mereka down. Betul. Mereka down. Dihajar oleh kehidupan. Tapi ketika teman-teman punya momen dan bisa menyelamatkan sebelumnya, hidup orang ini berubah nggak? Berubah. Itu artinya dari papan produksi yang tadi. Itu artinya di teman-teman yang katanya ke Korea angka segini. Nggak penting teman-teman. Tapi nilai dari angka tersebut adalah berapa banyak teman-teman bantu orang di luar sana. Yes, you. Cuman kamu yang bisa nyelamatin mereka, bukan orang lain. Lakukan yang terbaik, teman-teman. Kasih tahu financial advisor yang terbaik, sesuai dan selayaknya untuk orang tersebut. Nah, serunya tadi saya ngalamin hal yang nggak baik ya, kembali ke saya. Nah, ini berdasarkan penelitian, faktor yang paling banyak mempengaruhi seseorang sehingga mereka merubah perilaku mereka adalah motivasi yang kuat, tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik membantu seseorang fokus dan terdorong untuk berubah. Tujuan ini bisa berhubungan dengan kesehatan, karir, sosial maupun bidang lainnya. Oke. Poinnya adalah teman-teman, ketika saya mau something berubah dalam hidup saya perlu punya motif, betul? Saya tahu kondisi kesehatan sekarang udah dikasih seperti ini, harapan hidup seperti itu, 50-30% cuman bisa hidup sampai 5 tahun. Yang di atas 5 tahun tuh 7%, teman-teman. Ketika ada seperti itu dihadapkan kenyataan, saya perlu motif nggak buat saya berubah? Perlu motif, teman-teman. Nilai-nilai penting bisa membuat seseorang juga untuk berubah. Kesehatan, rasa keadilan, atau pertumbuhan pribadi. Wah, saya pengen nih, kesehatan saya bagus, saya pengen keadilan, makanya saya berubah nih. Nah, pengalaman pribadi, contohnya mengalami kesehatan yang buruk, kebahagiaan yang diperoleh dari merubah gaya hidup. Wah, kayaknya kalau gue lebih sehat, gue bisa pakai baju yang ini, gue lebih keren. Nah, itu membuat orang berubah. Dukungan sosial, bersyukur sekali lagi teman-teman ada di legacy. Karena salah satu proses menuju perubahan yang lebih baik, perlu support dari sekeliling, teman-teman, dari komunitas. Teman-teman berada di komunitas yang sangat subur. Pendidikan dan informasi, ketika saya mengetahui, wah, harapan hidup seperti ini, membantu saya berubah nggak? Membantu, teman-teman. Motivasi yang kuat seringkali menjadi faktor kunci yang membedakan antara seseorang yang berhasil merubah perilaku dan mereka yang tidak. Ketika motivasi itu kuat, didukung faktor lain seperti sosial, pengetahuan memadai, seseorang cenderung lebih mungkin untuk berhasil. Lingkungannya udah, dukungan sosialnya disiapin di sini, betul? Loh, salah pencet. Sebentar ya. Pengetahuan yang memadai juga kita dikasih tahu, kita juga bisa nyari sendiri, banyak era informasi, cari informasi apapun gampang, betul? Yang teman-teman butuh adalah motivasi. Kenapa teman-teman perlu bertumbuh lebih baik?
Oke, saya ceritain. Buat saya suka loh pola hidup yang seperti itu nggak mengganggu sebelumnya buat saya, betul. Tapi ketika ngalamin hal seperti ini, saya berpikir, anak saya yang kecil 12 tahun, teman-teman. Yang besar tuh 17 tahun. Kalau mereka sudah mandiri, saya dipanggil pun saya rela. Nggak mau pusing. Karena saya sudah prepare semuanya UP. Saya udah siapin, kuliah buat siapin. Udah, semua udah saya prepare buat mereka, teman-teman. Makanya saya bayar asuransi, bukan buat saya tiap bulan, teman-teman. Kalau mau ngomong jalan-jalan ke Bali, tiap bulan saya jalan-jalan ke keluarga ke Bali bisa. Saya bayar asuransi 40 juta lebih sebulan. Yes. Kenapa? Saya udah prepare, teman-teman. Saya udah prepare. Saya meninggal, istri saya tinggal masukin deposito. Hidup seperti sekarang tidak kurang sama sekali. Anak saya masuk kuliah, saya sakit, nggak bangun-bangun lagi. Anak saya tetap kuliah. Anak saya terkena resiko apapun, saya udah nggak pusing, teman-teman. Karena itu buat saya prioritas yang lebih penting dibanding saya hiburan. Nah, ini motivasi saya ketika saya tahu saya udah nyiapin, tapi ada satu hal, saya pengen saya bisa bagiin pengetahuan saya, pengalaman saya ketika masa mereka menuju mandiri. Uang udah disiapin, tapi saya pengen menghantarkan mereka, pengen bertumbuh bersama mereka. So, I need to survive. So, I need to change. Saya perlu survive, saya perlu berubah. Karena kalau nggak berubah, udah banyak datanya. Ya tinggal nunggu waktu, teman-teman. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal. Jadi saya rubah habit saya. Apa yang saya bisa lakuin saat ini? Diet menu, udah. Makan bubur, nasi tim, asal makan. Asal makan, bisa makan obat, that's it. Nggak peduli yang dulu enak-enak, nggak peduli, teman-teman. Nggak mau tahu, yang penting bisa makan obat, udah. Olahraga, saya nggak pernah olahraga udah lama, teman-teman. Saya beli treadmill, teman-teman. Saya beli treadmill. Buat orang seperti saya yang jalan agak nggak gampang, saya usahain mulai dari jalan 10 menit, 10 menit jalan santai, sampai akhirnya setelah mendekati lah minggu kemarin, rada belagu. Wah, pengen naikin heart rate, biar bakar kalori lebih tinggi, biar bisa metabolisme juga tumbuh. Jalannya saya cepetin sedikit, jadi jalan cepet. Dari biasa 10 menit, 15 menit, jadi 30 menit, teman-teman. Mau pingsan, teman-teman. Mau pingsan, teman-teman. Tapi apakah saya menyerah? Nggak ngelakuin lagi? Nggak, teman-teman. Saya tetap lakuin lagi olahraganya. Setiap hari. Karena saya mau berubah. Cek darah rutin, ke dokter, makan obat-obatan rutin, nggak pernah kelewat sekalipun. Beberapa part saya nggak bisa, teman-teman. Belum bisa. Kalau teman-teman tahu, saya masih merokok. Saya udah coba ganti ke IQOS. Saya beli IQOS, saya beli semua rasanya. Saya beli semua rasanya, nggak ada yang saya masuk. Saya beli lagi vape, saya cobain lagi vape, nggak bisa, teman-teman. Tapi apa? Terus ketika saya udah mencoba dan nggak bisa, apakah saya harus diam aja? Nggak, teman-teman, lakuinnya saya bisa. Lakuin yang saya bisa, tetap jaga diet saya, olahraga saya, jaga keseimbangan hidup saya. Yang nggak bisa, tunggu waktu. Yang penting jalan dulu, teman-teman. Jalan dulu, jangan diem. Sama ketika kita lagi berusaha, wah, gua nggak bisa nih ngejelasin upaya jiwa, gua nggak bisa financial planner, gua nggak bisa loan protection, gua nggak bisa jelasin kesehatan. Jalan dulu, teman-teman. Sambil jalan, sambil ditemenin. Di sini teman-teman nggak jalan sendiri, betul? Ada leader teman-teman, bisa ditanya? Bisa ditanya setiap saat. Jalan dulu, teman-teman, jangan diam di tempat. Seiring waktu, teman-teman akan menemukan pola yang pas buat teman-teman. Jalan dulu, teman-teman. Nah, ini ketika saya udah ngelewatin 2 bulan, teman-teman, hasil kolesterol saya yang tadi tinggi, 229 turun, teman-teman LDL. Ya, triglycerid saya, HDL saya, HDL masih PR ya. Ini saya makan minyak ikan, tapi semuanya jadi bagus, teman-teman.
Karena ada sebuah keputusan, motif yang kuat. Saya mau melihat dan mengantarkan anak-anak saya sampai mereka mandiri. Hidup teman-teman bisa berubah. Yes, karena sebuah keputusan. Ketika teman-teman mau sukses, mau ke Korea, mau promosi, teman-teman mohon maaf, kalau teman-teman nggak berubah, it's a bullshit. Teman-teman perlu sebuah keputusan, berubah, bayar harganya, lakuin yang nggak enak, teman-teman. Saya bilang nih, lakuin yang nggak enak. Karena kenapa nggak enak? Karena teman-teman belum terbiasa. Orang lain makan sayur enak nggak? Enak aja. Buat saya makan sayur nggak enak, teman-teman. Kenapa? Nggak terbiasa. Tapi saya lakuin nggak? Saya lakuin. Jalanin dulu. Kalau teman-teman pengen sukses di legacy agar dapat memiliki kehidupan yang seimbang dan memenuhi panggilan hidup yang sudah Tuhan titipkan kepada saya, prioritas teman-teman di mana saat ini? Teman-teman boleh lihat. Teman-teman taruh poinnya di mana? Ini hidup yang teman-teman perlu kejar saat ini, prioritasnya tinggi, atau hal lain. Jangan sampai teman-teman, kalau di luar sana banyak orang pengen family time, teman-teman. Kerjaan di luar sana banyak orang merindukan family time. Saya kasih tahu racun di sini. Racun di sini adalah kita berlindung di balik family time. Yes. Wah, kok kerjaannya nggak ada bosnya ya? Wah, saya bisa lihat nih anak saya nih. Anak saya perlu saya ajarin dari kecil. Saya ajarin, saya tempel terus. Saya mau kasih tahu, anak kecil nggak butuh dididik, belum bisa dididik. Butuhnya asuh. Nggak perlu 24 jam lo di samping dia, betul nggak sih? Yes, suami kita, bos kita, istri kita, nggak perlu 24 jam di samping mereka, betul? Bersyukur kita ada bisnis di Prudential, bisa couple nggak? Bisa, Ivansan, menikmati, memajukan lingkaran bisnisnya, memajukan hubungan relationship family. Yes, itu leverage ada di bisnis kita loh, teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu health-nya kurang bagus, kalau saya leadernya teman-teman, ini boleh tanya, saya akan bilang, lu benerin dulu. Tapi nanti gini, tenang aja, lu nggak ke Korea setahun nggak mati, teman-teman. Lu fokus kesehatan dulu. Saya akan bilang seperti itu, teman-teman. Karena kondisinya saat ini dia membutuhkan itu. Ada lagi yang keluarganya mungkin kurang bagus. Lu urus dulu keluarga lu. Tapi mana nanti? Karena prioritasnya butuh di situ, teman-teman. Kalau enggak ngapain kita menganut sistem ini, benar nggak? Iya. Tapi jangan juga sistem ini dijadikan tameng, teman-teman. Kita perlu pandai melihat apa yang saat ini penting buat hidup kita. Dan taruh effort dari 24 jam waktu kita ke arah sana. Tenang aja, kita nggak mungkin langsung sempurna. Karena begitu sempurna pun nanti akan penyok lagi. Dan kita akan memutar prosesnya lagi untuk selalu menyeimbangkannya. Boleh nggak saat ini misalkan keluarganya dikasih poin 0. Saya pernah sebulan, saya kasih poin keluarga 0, teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada waktu. Pagi-pagi pulang subuh, jam 11, jam 1, jam 11, jam 1. Keluarga nggak terlalu dekat. Iya, tapi yang lain maju. Tapi that's it, begitu tercapai, saya balik lagi ke keluarga. Keluarganya saya pupuk lagi, boleh nggak? Boleh. Karena itu yang kita lakuin di sini, menyeimbangkan hidup, teman-teman. Jangan sampai keluarga udah banyak, udah 9, terus dipupuk 9. Spiritual udah 10 dipupuk terus. Teman-teman nggak perlu 24 jam pergi ke tempat agama kita, betul? Nggak perlu. Tuhan nggak pernah menitipkan kita buat orang selalu berada di satu bidang, teman-teman. Nggak pernah. Pilih, teman-teman, saat ini prioritas kita ada di mana. Pilih dengan bijak. Dan persiapkan plannya. Seperti saya tadi, ketika saya mau bangun health saya siapin plannya. Oke, saya makan apa aja, yang penting bisa makan obat. Saya bakal olahraga, saya bakal lakuin seperti ini, saya kerjanya seperti ini, saya kurangin jam kerja saya. Karena prioritas saya masih di sini. Dan do it no matter what, teman-teman. Do it no matter what. Saya tuh selalu bikin ketika janji kasih tahu konversi kemarin,
siang ada sekali waktu punya nasabah cuma bisa ketemu malam. Do it, ya udah saya lakuin. Kan sekali-kali doang, buat tiap hari. Saya tetap lakuin teman-teman. Saya tetap lakuin, no matter what. Masa lalu kita nggak pernah menentukan masa depan kita teman-teman. Tapi hari-hari ini yang kita lakukan yang bakal menentukan masa depan kita. Itu aja teman-teman dari saya. Wow, boleh kita lagi dong. Buat mobil dong. Ini teman-teman gini, kalau menurut saya ya, apa yang Willy sharing itu nggak gampang. Jadi Willy, saya sukanya di Legacy adalah kita sharing life, bukan sharing jargon, bukan cuman sharing success story, tapi kita sharing life. Jadi kalau apa yang Willy sharing itu mungkin jadi pelajaran buat teman-teman, tapi buat Willy ngejalannya itu nggak gampang loh teman-teman. Jadi applause-nya menurut saya kurang meriah buat Willy. Dan sama-sama yuk kita say thank you. 1, 2, 3. Thank you, Ko Willy. Thank you, Will. Ya. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, teman-teman. Nah, apa yang Willy sharing, sekali lagi, saya ada sekali waktu ya, dulu di teman kuliah saya ada yang anaknya meninggal, karena anaknya tenggelam. Nah, terus akhirnya beberapa broadcast disebar, bilang hati-hati kalau ninggalin anak, begini-begini dan sebagainya. Terus akhirnya teman saya itu nyaut di grup, dia bilang gini, tolong jangan disebar lagi. Kenapa? Karena buat kamu mungkin itu pelajaran, tapi buat saya itu menyakitkan. Jadi kenapa saya bersyukur ada Willy? Karena apa? Karena teman-teman buat apa yang dialami Willy itu, Willy cerita di depan tuh seakan-akan kayak udah lewat, tapi enggak loh teman-teman. Dia tunjukin loh itu untuk sukses, untuk bukan sukses ya, untuk peluang dia hidup untuk 5 tahun itu kan angkanya kecil. Itu kan dia mau nggak mau dia mesti hadepin itu teman-teman. Ya, dan buat kita benar ya satu teguran di mana oh ya dalam hidup kalau kita nggak bisa manage sesuatu kita akan kehilangan. Kenapa? Karena dari awal Tuhan kasihnya itu semua sempurna menurut saya. Tapi sekali lagi ya bergantung sama kita. Bisa nggak kita lakukan manage ini satu-satu dengan baik? Ngejaglingnya perlu bagus. Dan menyenangkannya teman-teman, ini saya kasih tahu. Jadi sekitar 2 minggu lalu ya saya lihat, kenapa saya bersyukur bukan cuman Willy tadi cerita apa yang dia dapat secara klaim dan sebagainya, tapi secara bisnis. Saya ingat 2 minggu lalu tiba-tiba Andre posting di grup Winatmi, grupnya Willy itu total 1 miliar 1 minggu. Jadi kebayang nggak? Satu grupnya Willy submit case 1 miliar, Willy-nya lagi apa? Lagi berjuang sembuh dari stroke. Nah itu indahnya bisnis ini. Kalau lu bangun bisnisnya dengan benar, Willy bisa fokus loh, benar-benar fokus penyembuhan diri, benar-benar fokus oke, gimana caranya ya gua bisa keluar dari ini. Ya, tapi bisnis yang dia bangun itu tetap jalan. Dan itu nggak gampang teman-teman. Sekali lagi nggak gampang. Menurut saya jadi saksi berapa kali kejadian teman-teman saya. Saya ingat dulu satu lagi Ko Johan. Saya ingat pertama kali dapat 2009 jalan-jalan ke Beijing, jalan-jalan ketemu Ko Johan. Jadi terus ada yang bilang Ko Johan ini baru beres kemo karena kena leukemia. Tapi saya nggak ngeh waktu itu kenapa orang kena leukemia emang separah apa. Nah akhirnya setelah saya tahu ternyata dia umur 29 atau 28 divonis leukemia, kanker darah. Jadi dia battle against leukemia itu setahun lebih. Dia nggak pernah datang kantor karena Herianto langsung bilang, Johan fokus sembuhin diri. Ya Johan sama istrinya Ci Aling ya nggak salah ya. Ci Aling pokoknya kamu berjuang untuk sembuhin karena masih muda, anak masih kecil. 1 tahun nggak pernah nongol kantor, 1 tahun nggak pernah hadir sosoknya, tiba-tiba ya pas Star Club dapat double Star Club jalan-jalan sama Ci Aling dan secara income dia naik. Nah itu hebatnya bisnis ini kalau lu bangun dengan benar. Tapi tentunya ada saatnya ketika lu membangun mungkin hal-hal yang lainnya lu nggak seimbang untuk sementara waktu. Ya, jadi nggak bisa berpikir bahwa oke, gue pengen fight nih dibangun bisnis.
Tapi gue juga pengen ini nih nilainya sama. Menurut saya benar yang tadi Billy bilang, nggak mungkin. Ya saya bersyukur. Kenapa? Karena dari keluarga kita ada yang mau sharingin dengan gak gampang ya di depan, dan untuk ingetin teman-teman apa yang lagi kita bangun, apa yang lagi kita hindari, dan kenapa kita ada di bisnis ini, dan kenapa 6 keseimbangan ini perlu kita jaga. Kenapa? Karena ini sangat penting. Dan ini nggak cuma di health ya teman-temannya, Willy cuma ngomong di health. Tapi di financial, kalau lu nggak persiapin juga, ini juga seru loh teman-teman. Di family, kalau lu nggak punya hubungan, ini juga seru. Kebayang nggak, tahu-tahu anak lu gede, anak lu nggak mau dengerin lu, istri lu tiba-tiba di final udah umur 50 sama-sama istri lu ngomong, oke, kita divorce. Nah, cilaka lu hidup. Ya, ya. Jadi ini semua, ini tugas dan tanggung jawab. Nah, bersyukurnya kita sama-sama di legacy di satu komunitas yang kita tahu bahwa kita semua itu perlu menyeimbangkan ini. Jadi kita belajar bareng-bareng. Kebayang nggak serunya ya? Jadi bukan berarti saya udah lewatin, enggak. Willy juga belum lewatin, saya belum lewatin, Andre pun belum lewatin. So hari ini bilang kanan kirinya, yuk kita bareng-bareng ada di legacy untuk 6 keseimbangan. Ya, itu aja.